memang kita kan sebenarnya sudah melaksanakan pemberantasan narkoba itu sudah sejak lama. Pengungkapan selalu dilakukan, tetapi barang ini masih terus ada saja. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah melaksanakan joint operation, karena tidak mungkin kita bekerja sendiri. Nah, selain joint operation, ya sekali lagi saya sampaikan tadi, kalau orangnya itu hanya disita barangnya, sabunya, kemudian dimusnahkan, dia masih punya uang. Nah, kita habiskan uangnya itu. Kalau punya kita sita uangnya, kita sita aset-asetnya, istilahnya kita miskinkan. Supaya nanti dia nggak punya modal lagi untuk jualan. Bareskrim Polri telah memperluas area operasi penangkapan gembong narkoba internasional Freddy Pratama di negara Thailand dan sejumlah negara tetangga. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri mengatakan, saat ini fokus pencarian masih dilakukan di negara Thailand. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap bandar besar narkotika, jaringan internasional Freddy Pratama alias Miming alias Casanova. Bareskrim turut menyita total sebanyak 10,2 ton sabu yang diduga terafiliasi dengan jaringan Freddy Pratama di Indonesia selama periode tahun 2020 sampai tahun 2023. Berdasarkan barang bukti, sosok Freddy Pratama disebut masuk sebagai salah satu sindikat penyalur narkotika terbesar di Indonesia. Dari hasil analisa Direktorat Tindak Pidana Narkoba, didapati bahwa mayoritas narkoba di Indonesia terafiliasi dengan jaringan Freddy. Setiap bulannya, sindikat Freddy disebutkan mampu menyelundupkan sabu dan ekstasi dengan jumlah mulai dari 100 kg sampai 500 kg, dengan modus menyamarkan sabu ke dalam kemasan teh Cina. Dikabarkan, total ada sekitar 884 tersangka peredaran gelap narkotika, jaringan Freddy Pratama, mulai dari tahun-tahun 2020 sampai tahun 2023. Penangkapan berawal sebanyak 408 laporan polisi yang masuk di Bareskrim Polri dan Polda jajaran setempat. Total sekitar 10,2 ton sabu yang berhasil disita. Polisi menaksir ada 52 juta jiwa manusia bisa diselamatkan dari penangkapan jaringan sindikat Freddy Pratama sejak sampai saat ini. Apabila asumsi 1 gram sabu dipakai oleh 5 orang. Ya, awal mulanya adalah kami dari Bareskrim dengan Dir Polda Lampung dan Polda Banten melakukan analisa terhadap barang-barang narkotika yang masuk ke wilayah Indonesia melalui modus teh Cina. Setelah itu kami temukan suatu alat komunikasi yang sulit untuk dijangkau oleh pihak keamanan, dan setelah mengetahui semua makanya kita membuat Satgas yang dengan sandi Satgas Escobar yang melibatkan beberapa Polda untuk melakukan penangkapan dan menerapkan TPPU kepada kasus Freddy Pratama ini. Dari 2014, Freddy Pratama adalah melarikan diri ke Malaysia, ulangi ke Thailand, dan dia sudah mengendalikan peredaran narkoba yang di Indonesia melalui Thailand. Dan di mana sistem keuangannya pun juga digunakan di daerah melalui Malaysia, dengan kaki-kakinya ada di daerah Jawa dan daerah Sulawesi Selatan, Mbak. Dari tahun 2020 sampai 2023, kita sudah menganalisa ada 448 laporan polisi yang dikembangkan dengan modus operandi yang sama, yaitu menggunakan packaging atau bungkusan teh Cina dan jalur komunikasi melalui BlackBerry Messenger. Kita melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian Malaysia dan kepolisian Thailand, di mana jalur penulisan Freddy dan pernah ke Malaysia dan pernah ke Thailand. Jadi hanya 2 jalur ini yang dilalui oleh Freddy melalui data imigrasi dari Malaysia maupun dari Thailand, Mbak. Jadi kita bisa mengetahui bahwa Freddy juga mengendalikan dari Malaysia juga dari Thailand. Namun juga kaki-kaki Freddy seperti K dan J itu juga ada di Malaysia yang berhasil ditangkap keduanya dan dibawa ke Jakarta. Dia adalah suaminya daripada satu napi di Nusa Kambangan. Dengan bantuan Jen Lapas, maka kita bisa pinjam napi tersebut untuk diinterogasi. Hasil interogasi menyatakan bahwa semua keuangan dia pernah melakukan kerjasama atau pembelian narkotika bentuk teh Cina kepada Freddy Pratama
dan keuangannya diatur oleh istrinya. Makanya istrinya kita kenakan pidana TPPU untuk kasus. Untuk Kasat Narkoba mantan Kapolres Lampung sudah kami proses, Pak, pidananya maupun etiknya. Ya, sementara dia sedang hukuman untuk pidana narkobanya di daerah di Lampung, Pak. Perannya ada sebagai kurir atau pembantu si saudara K ini yang Papua Barat untuk meloloskan barang dari daerah Sumatera ke Jawa, Mbak. Oke. Dia menyalurkan melalui bapaknya, Mbak, digunakan untuk usaha-usaha tempat karaoke, hotel, restoran, dan lain sebagainya, Mbak. Dan ada juga tanah-tanah yang dibeli oleh bapaknya sebagai aset daripada pencucian uang yang dilakukan oleh Peri Pratama kepada Bapak Pratama terhadap uang-uang narkoba tersebut, Pak. Dan bapaknya pun juga sudah kami proses dan berkasnya sudah di kejaksaan, ya insya Allah dapat segera untuk P21. Ya, karena Peri Pratama menguasai peredaran sabu dan ekstasi yang cukup besar masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur Sumatera dan jalur Kalimantan, di mana di Kalimantan kaki tangan Peri Pratama bersinyal A dan di Jawa bersinyal K, di mana semua narkoba jenis teh Cina yang masuk sebanyak kurang lebih 10 ton selama 3 tahun terakhir ini semua adalah pekerjaan daripada jaringannya Peri Pratama, bahwa perputarannya selama 2009 tuh ada 51 T. Dia cukup besar sekali, Bang, perputaran daripada sindikat Peri Pratama di Indonesia ini, Pak. Ini merupakan sindikat terbesar atau nomor 1 di Indonesia yang berhasil kita bongkar. Ya, modusnya dia barang ini dapat dari daerah Laos atau Myanmar, dimasukkan ke dalam Thailand, di packaging, dibungkus dalam bentuk teh Cina, lalu dikirimkan ke Malaysia. Setelah Malaysia, baru disebarkan ke Indonesia melalui jalur Sumatera dan melalui jalur Kalimantan, Mbak. Oke. Jaringan atau sindikat dari Freddy Pratama ini kan cukup besar ya. Sampai saat ini juga Freddy Pratama belum bisa ditemukan. Upaya pihak kepolisian, langkah ke depannya yang akan dilakukan untuk bisa menemukan Freddy Pratama ini apa, Pak? Ya, tetap kita melakukan kerjasama dengan Interpol, dengan kepolisian dari Thailand dan Malaysia, ya, dan imigrasi Thailand dan imigrasi Malaysia untuk mengetahui keberadaan Peri Pratama. Oke. Tapi kita yakin bahwa yang bersangkutan masih ada di wilayah Thailand karena istri adalah orang Thailand, Pak, warga negara Thailand. Oh, oke. Dan mertuanya diduga adalah kartel narkotika di daerah Thailand, Mbak. Oke, baik. Inilah maka mereka diburu oleh DIA, diburu oleh polisi-polisi di Indonesia dan Malaysia. Baik. Pak Mukti, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia mengenai peredaran narkoba ini yang tentunya meresahkan ya masyarakat dan ini menghancurkan generasi muda. Ya, pada masyarakat jauhilah narkoba, karena narkoba itu akan merusak generasi bangsa. Tidak ada yang menguntungkan diri kita dengan makan narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba, Mbak.